bagai dupa yang berbau harum naik kepadamu dan menyenangkan hatimu Tuhan. Dan kami percaya pagi ini siap kami untuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan, sehingga kehadiran kami bukan kehadiran yang tanpa menerima apa-apa, tapi kehadiran yang diberkati oleh Tuhan. Pengurapan baru dan pemakaian Tuhan menjadi bagian hamba-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk pagi yang diberkati ini, dan kami akan duduk diam sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini kita boleh ada lagi di rumah Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa kita. Ya, karena itu memang sama dengan tubuh kita membutuhkan satu hari 3 sampai 4 kali ya, kita makan. Ya. Demikian juga dengan jiwa kita. Kita sangat memerlukan firman. Karena itu pagi ini biar kita siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari langsung kita akan membaca ayat pokok kita di pagi hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala yang mempercayakan lagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi ini. Ya, puji Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Haleluya. Pagi ini lewat ayat firman Tuhan ini saya ingin kita merenungkannya dengan tema perenungan worshiper atau penyembah. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang disampaikan oleh ayat ini bahwa akan datang waktunya. Bahkan Yesus katakan sudah tiba sekarang, di mana akan muncul penyembah-penyembah yang benar. Orang akan menyembah kepada Allah yang benar dengan penyembahan yang benar. Dan saya percaya hari-hari ini adalah waktu di mana Tuhan sedang memulihkan pujian penyembahan dalam gereja Tuhan. Ya. Nah, sebelum kita lebih jauh, saya ingin kita memahami mengenai penyembah ini. Ya. Penyembah ini adalah orang atau kumpulan orang. Ya. Jadi individu atau satu kumpulan orang. Penyembah. Nah, penyembah ini dalam diri seorang penyembah ada satu roh yang kuat, ada dorongan roh yang kuat dalam diri orang percaya atau dalam diri penyembah, yaitu mereka memiliki penyembahan dan pujian. Ya. Karena itu sering kita dengar istilah praise and worship, ya, pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu atau penyembahan dan pujian itu adalah karakter dari penyembah. Dan setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mereka adalah penyembah Allah.
ketika seorang percaya kepada Allah, maka orang itu harus menyembah Allah. Nah, apa sih penyembah itu? Ya, pertama kita akan melihat yaitu penyembahan. Ya. Penyembahan adalah tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan. Ya. Kata ini dari kata proskuneo bahasa Yunaninya, yaitu penyembah atau menyembah. Penyembah atau menyembah itu adalah tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan. Tersungkur di hadapan Allah atau bersujud di hadapan Allah. Jadi penyembahan itu sebetulnya sesuatu yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena itu penyembahan merupakan sebuah aktivitas rohani atau sikap roh saat seseorang datang kepada Allah. Sikap hati yang tunduk dan menghormati Allah. Ya. Penyembahan adalah aktivitas rohani. Jadi sebetulnya penyembahan itu bukan hal yang bersifat lahiriah. Atau penyembahan itu bukan sekedar kita mengangkat tangan, bukan sekedar kita berlutut, bukan sekedar kita menyanyi. Tetapi penyembahan itu adalah aktivitas roh, sesuatu yang keluar dari roh. Kenapa? Karena memang dikatakan pada ayat pokok tadi, Allah kita adalah Allah yang roh, dan dikatakan pada ayat tadi akan datang orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan itu adalah sebuah aktivitas roh. Karena itu kalau di tempat kami dalam pelayanan kami, maaf, orang yang tidak berdoa, tidak datang doa, saya nggak kasih pelayanan sekalipun sudah terjadwal. Kalau dia tidak datang doa di hari Jumat, maka tidak ada pelayanan untuk dia. Karena memang penyembahan itu adalah aktivitas roh, di mana kita berhubungan langsung dengan Allah, di mana kita akan mengkoneksikan diri dengan Allah. Kalau kita tidak membangun dulu kehidupan roh, kita tidak akan terkoneksi dengan Allah. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan yang akan memimpin umat Tuhan untuk masuk bertemu dengan Allah. Ini memang sesuatu yang penting. Karena itu saya kalau dalam pelayanan saya nggak rasa hadirat Tuhan ketika worship leader, saya sering tegur. Ya, saya ingatkan, mungkin kurang berdoa, kurang komunikasi dengan Tuhan. Karena itu kalau di pelayanan kami, jemaat yang lagi kondisi rohaninya tidak baik, dia akan menolak untuk melayani. Karena memang saya minta harus betul-betul dalam kondisi yang siap. Karena penyembahan itu adalah aktivitas rohani. Kita mungkin bisa cakap dalam membawa pujian, tapi kalau kehidupan aktivitas rohani kita tidak baik, sulit. Sebetulnya saya ingin bicara lebih panjang mengenai bagian ini, karena penyembahan itu bukan sebuah aktivitas atau bukan seperti konser. Penyembahan itu adalah mezbah. Jadi kalau konser mungkin kita bisa berakting, kita bisa bersandiwara, tetapi korban tidak mungkin bisa. Kita harus betul-betul ada dalam hadirat Tuhan. Di dalam Wahyu pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10, kita lihat di sana penyembahan yang sebetulnya harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Ini penyembahan di sorga yang menjadi cermin dari penyembahan di dunia ini. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 10 bilang begini,
Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Kalau kita baca ayat ini, dalam sebuah penglihatan Yohanes melihat bahwa di sorga ada kumpulan orang, ada 24 orang tua-tua. Mereka ada di ring satunya Allah, mereka ada di sekitar tahta Allah. Dan dalam penyembahan mereka dikatakan mereka tersungkur di hadapan Allah. Mereka tersungkur lalu melemparkan mahkota mereka. Ya. Mereka adalah orang-orang yang didapati oleh Tuhan setia melayani Tuhan. Mereka adalah worshiper di bumi ini. Dan mereka kembali kepada Tuhan, di bawah Tuhan ada di tahta Allah. Mereka dilengkapi dengan mahkota, tapi ketika mereka menyembah Allah, mereka melemparkan mahkota mereka ke tahta Allah. Karena mereka merasa bahwa mereka bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa dibanding Allah. Mereka sujud menyembah dan memberi penghormatan tertinggi kepada Allah. Mereka sujud menyembah Allah dan menghormati Allah dengan segala kemuliaannya. Itulah penyembahan yang benar. Jadi penyembahan yang benar adalah memberikan penghormatan kepada Allah. Saya bersyukur di sini nggak ada anak-anak. Kalau di tempat kami memang jam ibadah ada anak-anak nggak boleh lewat dari barisan depan. Saya marah ya, karena kita mau menyembah Tuhan. Dalam satu ibadah kita harus konsentrasikan hidup kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Ya, itulah bentuk aktivitas rohani. Ya. Penyembahan juga adalah bentuk penyerahan total kehidupan kepada kehendak dan otoritas Allah. Jadi orang menyembah itu merupakan penyerahan total kepada kehendak Allah dan otoritas Allah. Orang menyembah Allah karena memang merasa diri nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, dan menyerahkan kehidupannya kepada Allah untuk Allah mengambil alih hidupnya. Jadi ketika kita datang dalam ibadah dan menyembah, kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita merasa bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita datang menyembah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, agar hidup kita berjalan dalam kendali Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 34, Keluaran pasal 34 ayat 8 dan 9 dikatakan begini. Segeralah Musa berlutut di tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegak tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Musa seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang pemimpin yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa umat Allah keluar dari tanah Mesir. Tapi ada waktu di mana Musa merasa diri dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ada waktu di mana Musa merasa bahwa dia tidak sanggup mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya. Sehingga Musa datang, dikatakan dia datang berlutut di tanah. Dia datang menyembah Allah. Dan dia berkata, aku menyerahkan hidup kepadamu Tuhan. Kendalikan hidupku, kendalikan hidup umatmu, dan bawa kami sampai ke tujuan itu. Itulah esensi kedua dari penyembahan. Bahwa kita merasa kita tidak sanggup dan kita menyerahkan
menyerahkan hidup kepada Tuhan untuk dibawa dan dikendalikan oleh Tuhan. Haleluya. Ada seorang presiden Amerika Serikat yang ke-16, ya, Abraham Lincoln. Dia menjadi presiden Amerika pada 4 Maret 1861 sampai 4 Maret 1865. Abraham Lincoln ini dari sekian banyak presiden Amerika, dia seorang presiden yang sangat dihormati dan dikagumi oleh orang Amerika karena punya prestasi yang luar biasa. Dalam kurun waktu 5 tahun dia memimpin Amerika. Pada waktu itu Amerika mengalami transformasi yang luar biasa. Nah, apa yang menjadi kunci dari keberhasilan Abraham dalam memimpin Amerika pada zaman itu? Ada 2 peristiwa besar yang dikenang kalau kita baca dalam autobiografinya sebagai seorang Kristen yang taat. Diceritakan tentang 2 kisah ini. Yang pertama dalam sebuah ibadah. Dalam sebuah ibadah, tiba-tiba Abraham dia berlutut. Dia berlutut di samping kiri dan kanan serta belakangnya itu ada menteri-menterinya dan jemaat yang beribadah. Di depan ada pastor yang sedang memimpin ibadah. Tiba-tiba dia berlutut. Orang semua kaget lihat Abraham Lincoln, seorang pembesar, seorang kepala negara. Dia sujud dan berlutut. Selesai ibadah, para menterinya tanya, "Tuan Presiden, kenapa tadi Tuan tiba-tiba berlutut? Apakah Tuan menyembah dan menghormati pastor?" Dia kata, "Tidak. Sementara kita beribadah, saya rasa kehadiran Tuhan. Dan sekalipun saya seorang presiden, saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya sujud berlutut, saya menghormati kehadiran Tuhan." Dia tahu bahwa memang dia presiden, tapi dia sadar bahwa tanpa Tuhan dia nggak bisa apa-apa. Itu sebabnya saat dia rasa kehadiran Tuhan, dia berlutut. Dia sujud menyembah Tuhan yang pada waktu itu hadir. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, di salah satu kegiatan rapat kabinet Kementerian Amerika Serikat pada waktu itu, para menteri-menteri sudah duduk di ruangan rapat. Jam sudah sampai waktu untuk rapat dimulai. Tapi Tuan Presiden belum masuk ke ruang rapat. Sehingga sekretaris presiden dia pergi untuk menyampaikan kepada presiden bahwa menteri-menteri sudah siap. Tapi waktu dia masuk dan mendekati kamar presiden, dia dengar presiden sedang ngobrol. Dia dengar presiden sedang menyampaikan hal-hal yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsanya. Si menteri ini pikir mungkin saja presiden sedang ngobrol dengan seseorang atau sedang menelepon. Dan dia coba untuk maju terus mendekati kamar presiden. Betapa terkejutnya dia karena dia lihat sang presiden sedang berlutut di samping tempat tidurnya. Dan dia ngobrol dengan Tuhan. Dia sampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya. Dia sampaikan apa yang menjadi masalah negaranya kepada Tuhan. Dan ternyata itu hal yang dilakukan oleh Abraham sering dalam sepanjang masa kepemimpinannya sebagai presiden. Karena dia tahu memang dia presiden, tapi dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di hadirat Tuhan.
Dia bukan apa-apa dan siapa-siapa di depan Tuhan. Karena itu dia harus datang menyembah, berlutut, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk mendapat kekuatan, kemampuan dan otoritas Ilahi dalam melaksanakan tugas. Penyembahan kepada Tuhan seperti itu. Jadi sebetulnya pada saat kita merasa tidak sanggup, pada saat kita merasa tidak mampu, kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan. Jadi saat kita menyembah, kita sedang di-charge oleh Tuhan, kita sedang diperlengkapi oleh Tuhan, kita sedang dimampukan oleh Tuhan. Itu sebabnya saat pujian penyembahan, angkat hatimu, sembah dan tinggikan Dia. Maka kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, puji-pujian. Jadi seorang worshiper, dia adalah seorang penyembah. Seorang yang menyembah Tuhan. Yang kedua, seorang pemuji. Seorang yang suka memuji Tuhan. Puji-pujian atau pemuji yaitu nyanyian, pujian, pengagungan dan ucapan syukur kepada Allah atas segala kebajikannya. Jadi orang atau worshiper ini, penyembah ini adalah orang yang suka memuji Tuhan, orang yang suka mengagungkan Tuhan, orang yang suka bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya memang dalam sebuah ibadah selalu ada praise and worship, selalu ada pujian dan penyembahan. Karena memang seorang worshiper, seorang penyembah harus memiliki pujian. Jadi kalau penyembahan itu adalah sikap hati, aktivitas rohani, itu nggak bisa secara langsung terlihat sebetulnya. Tetapi praise and worship, praise ini, pujian adalah sebuah aktivitas lahiriah, sebuah aktivitas yang ditunjukkan, sebuah aktivitas yang diekspresikan. Pujian itu, ya. Nah, dalam Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai 14, pemazmur bilang begini: bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku pada Tuhan di depan seluruh umat ini, di depan seluruh umatnya. Haleluya. Pemazmur katakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya. Pujian, pengagungan atau ucapan syukur kepada Tuhan itu adalah sebuah manifestasi untuk membalas kebaikan Tuhan. Sebuah aktivitas lahiriah yang kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Daud katakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Pada ayat 14 dikatakan, aku akan, salah satu bagiannya saya menggunakan tulisan yang lebih besar, menyerukan nama Tuhan. Kata menyerukan nama Tuhan adalah memuji nama Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan lewat ucapan mulut, lewat perkataan. Jadi pujian sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya percaya sepanjang 1 minggu ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Mungkin ada yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ada yang mengalami kekurangan dan sudah dicukupkan oleh Tuhan. Nah, pada saat kita datang beribadah, kita memuji dan meninggikan Tuhan
sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Memang kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Kita nggak pernah mampu membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Tapi pujian penyembahan kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan, paling tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita memuji Tuhan, maka kita akan bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua, puji-pujian juga akan membentuk atmosfer sorga. Puji-pujian akan membentuk atmosfer sorga. Ya. Di dalam Mazmur 24 ayat 4 kita baca dulu. Mazmur 24 ayat 4 berkata begini. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dikatakan bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika kita meninggikan Tuhan, maka kita sedang membentuk atmosfer sorga. Kita sedang membentuk di mana Tuhan duduk dan bertahta. Pada saat ketika Tuhan duduk dan bertahta, atau pada saat ketika seorang raja duduk dan bertahta, maka ada keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh seorang raja. Seperti itu dengan Tuhan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, maka kita sedang membentuk atmosfer sorga. Kita sedang membuka sorga untuk Tuhan duduk di atas pujian kita, dan Dia akan melakukan sesuatu kepada kita. Pujian itu mengandung kuasa dan otoritas yang luar biasa. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul kita bertemu dengan Paulus dan Silas dalam penjara. Mereka sudah terkunci dalam penjara di bagian paling dalam. Tangan dan kaki mereka diborgol, diikat, dan mereka tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kemudian mereka memuji dan menyembah Tuhan. Dalam keadaan tidak berdaya, mereka memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan. Alkitab katakan tiba-tiba sendi-sendi penjara itu tercabut. Tiba-tiba goncangan yang hebat terjadi di sekeliling penjara, dan sendi-sendi penjara tercabut. Belenggu yang mengikat mereka berdua terlepas. Kuasa pujian. Kenapa? Karena Tuhan bertahta. Ada seorang penginjil bilang begini, pada saat seorang memuji Tuhan, waktu Tuhan sedang bertahta, dia hanya coba berhalusinasi. Dia bilang bahwa sama dengan kita, kalau ada orang nyanyi, kita menghentakkan kaki begini. Dia bilang, bisa saja waktu itu ketika Paulus dan Silas sedang memuji Tuhan, saking enaknya Tuhan mendengar, dia hentakkan kaki begini. Waktu Tuhan hentakkan kaki, penjara itu goncang. Masalah apapun yang kita hadapi, kalau Tuhan senang dengan pujian kita tanpa kita sadari, Dia menghentakkan kaki, nggak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Amin. Ketika orang Israel akan menduduki Yeriko juga sama. Ketika mereka bersorak memuji Tuhan, tiba-tiba Tuhan menghentakkan kakinya, tembok Yeriko hancur. Orang Israel bisa menduduki kota Yeriko. Pujian penyembahan mengandung kuasa yang luar biasa. Dalam Mazmur 147 ayat 7 sampai 9 bilang begini. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil. Ayat-ayat ini bicara tentang siklus hidrologis. Ya.
Ya, siklus hidrologis itu adalah proses penguapan. Ya. Jadi kalau kita lihat ketika kita ada atau selesai hujan, kita lihat ada aliran-aliran air yang tergenang. Ya. Ada kumpulan-kumpulan air di jalan atau aspal menjadi basah, semua tanah-tanah menjadi basah. Tapi ketika matahari bersinar, maka genangan-genangan air itu menjadi kering. Yang basah tadi kemudian menjadi kering. Itu proses siklus hidrologis. Dia menguap dan naik ke awan-awan. Dia menjadi tumpukan awan di atas. Dan pada suhu tertentu, awan itu kemudian mencair dan turun menjadi hujan. Dikatakan pada ayat ini bahwa pujian penyembahan itu seperti terjadinya gumpalan awan atau seperti terjadinya proses siklus hidrologis itu, penguapan. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, ada uap yang naik ke hadirat Tuhan. Uap yang kita naikkan ke hadirat Tuhan akan membentuk awan berkat. Dan sementara kita memuji Tuhan, sementara kita menyembah Tuhan, awan berkat itu turun. Awan berkat itu menjadi hujan berkat. Karena itu dalam Mazmur katakan Tuhan memberkati orang percaya bahkan pada masa mereka tidur. Karena apa? Karena orang percaya sudah menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan. Berkat Tuhan itu sudah terbentuk. Sehingga ketika orang itu tidur pun Tuhan memberkati. Apalagi dia bekerja, apalagi dia beraktivitas, dia berusaha, Tuhan pasti memberkati karena awan berkat itu sudah kita buat. Itu sebabnya mari ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita datang seperti hari ini kepada Tuhan, mari kita datang dengan tampilan seorang worshiper. Kita datang kepada Tuhan dengan dorongan hati ingin menyembah dan ingin memuji Tuhan. Karena penyembahan, pujian kita kepada Tuhan itu akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tidak ada yang lebih dahsyat yang dikerjakan oleh manusia selain dalam pujian dan penyembahan dalam ibadah. Orang boleh bekerja banting tulang dengan luar biasa, tapi nilai dari usaha seseorang itu nggak sebanding dengan ketika orang itu ada di hadirat Tuhan. Ketika orang itu datang memuji dan menyembah Tuhan. Mungkin kita nggak punya apa-apa, mungkin kita punya keterbatasan ekonomi, keterbatasan kemampuan. Tapi kalau kita menjadi penyembah yang benar, kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Daud orang yang dikucilkan, orang yang nggak dianggap, tapi Daud adalah seorang yang suka menyembah Tuhan. Dan Tuhan dia mendesain Daud begitu luar biasa. Daud hanya berpikir menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha kambing domba. Tapi Tuhan berpikir Daud harus jadi raja. Karena apa? Karena pujian dan penyembahan. Mungkin kita berpikir kita hanya ingin mencapai titik A atau titik B. Tapi kalau kita suka menyembah, kita suka memuliakan Tuhan, kita akan lihat Tuhan bawa kita kepada hal-hal yang besar dan luar biasa. Kiranya firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di pagi ini boleh memberkati setiap kita. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Orada bataka ya rada basanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami angkat hati kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang dan menyembah-Mu Tuhan di pagi ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar
Engkau Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan kami. Kami tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Oh rada batakaya rada basandara basyikara bara basyikara batakaya rada basyikara. Kami menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu di pagi ini Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami menjadi worshiper. Untuk kami setiap kali kami datang ke hadirat Tuhan, kami datang dengan penyembahan kami yang terbaik. Kami datang dengan pujian kami yang terbaik. Haleluya, kami mau angkat hati kami. Kami mau tinggikan dan agungkan Tuhan. Kami menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, mengagungkan, menyanjung Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Firman-Mu menjadi pedoman dalam pengiringan dan pelayanan kami kepadamu. Berkati kami di pagi ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih ya kepada Bapak dan Allah yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan itu sangat memberkati kita semua. Jadi kita berdoa juga supaya Bapak Hendra diberkati Tuhan dalam pelayanan, dalam keluarga, ya, dalam gereja. Kita bersyukur hamba Tuhan yang rapi, yang diangkat oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur. Baik, kita lanjut berdiri ya, kita mau berdoa. Kita juga sekaligus setelah itu mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk saudara-saudari kita yang hari ini ya tak bisa hadir, ada beberapa yang sakit. Ya, kita mau berdoa supaya dalam segala situasi ini, ya apapun yang dihadapi, Tuhan yang menyediakan jalan keluarnya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Firman-Mu yang meneguhkan kami, yang mengajak kami, dan juga membimbing kami Tuhan untuk menjadi seorang penyembah yang Engkau kehendaki Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan Engkau membukakan rahasia-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan adalah anak-anak yang seperti Engkau janjikan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, Engkau juga yang membukakan kepada kami caranya, jalannya, dan perintah-perintah-Mu yang harus kami lakukan, supaya Tuhan kami menjadi seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan yang menyertai kami, tidak ada yang mustahil Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak dapat hadir, yang sakit Tuhan, yang mengalami persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga, bukan pekerjaan atau juga ekonomi. Kami berdoa dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Engkau berkata, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami menjadi sembuh ya Tuhan. Dan juga Tuhan yang mengalami persoalan, kesulitan baik ekonomi maupun apapun juga yang dialami Tuhan. Firman-Mu berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Bapa, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan, bahwa kasih-Mu itu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, itu atmosfer Tuhan, berkat-Mu Tuhan itu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan.
Terima kasih ya Bapak. Bapak berdoa Tuhan untuk Bapak Hendra Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hamba-Mu yang luar biasa, yang Engkau sendiri Tuhan urapi, yang Engkau panggil Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu di tengah kota ini Tuhan. Bapak, Engkau memberkati, Engkau mengurapi Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memperluas Tuhan kemah-kemah Tuhan di dalam pelayanan Bapak Hendra Tuhan dan keluarga Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sekarang juga berdoa Tuhan untuk kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Bapak, Engkau sendiri Tuhan yang memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Gereja-gereja yang ada di kota ini bertumbuh di dalam segala hal kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak memandang segala denominasi, tetapi kami boleh bersatu Tuhan di dalam Engkau untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan pemulihan segala sesuatu sekarang sedang terjadi di tengah-tengah kami, baik gereja-gereja yang ada Tuhan, semua yang ada di kota Tanjung Bintang yang kami kasihi ini Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Tuhan kesejahteraan yang Engkau sendiri Tuhan janjikan itu pasti terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jadilah sejahtera kota ini Tuhan dalam nama Yesus. Juga Tuhan kami berdoa bagi pemerintah-pemerintah Tuhan, pejabat-pejabat Tuhan yang ada khususnya Tuhan di kota Bintang ini Tuhan Yesus, di Pulau Bintang ini Tuhan. Engkau sendiri yang memegang, Engkau sendiri berdaulat atas mereka, dan Engkau sendiri Tuhan yang memimpin setiap mereka, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan Tuhan Yesus itu adalah keputusan yang terbaik Tuhan bagi anak-anak-Mu dan bagi semua umat yang ada di kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami kembalikan itu segala pujian, segala hormat, kuasa hanya bagi Engkau sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa kita datang, kita menyembah, kita memuji, kita menghormati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekiranya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau pulang, dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus. Dan kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuh setiap kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita percaya sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin.